Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhan nas rahimakumullah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di hari yang mulia, hari yang istimewa, hari raya umat Islam setiap pekannya, hari yang senantiasa kita tunggu-tunggu, hari Jumat, hari yang merupakan Sayyidul Ayyam. Dan Jumat kita kali ini adalah Jumat yang paling terakhir di bulan Dzulhijjah 1444 Hijriah. Kita berada di Jumat yang paling terakhir untuk tahun 1444 Hijriah. Kita sudah berada di tanggal 25 Dzulhijjah tahun 1444 Hijriah. Hadirin sekalian, di antara keistimewaan dan kekhususan dari ajaran agama kita ini, din yang lurus ini, adalah senantiasa berada pada jalur yang suci, berada pada fitrah, dan seluruh ajarannya senantiasa sesuai dengan fitrahnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Ar-Rum, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Hendaknya kalian senantiasa tegak, kata Allah, pada agama yang lurus ini. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Dia adalah agama yang sesuai dengan fitrah, fitrah yang telah Allah tetapkan dan ciptakan bagi para hamba-hambanya, dan tidak mungkin ada pelencengan, tidak mungkin ada perubahan pada fitrah yang telah Allah tetapkan. Inilah agama yang lurus, kata Allah. Namun sayang, banyak di antara manusia tidak mengetahuinya. Dan di antara ajaran fitrah adalah bagaimana agama kita ini senantiasa mengarahkan kita untuk berada pada kesucian fitrah tersebut. Agama ini tidak pernah mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan fitrah, dan tidak pernah melarang hal-hal yang memang sesuai dengan naluri dan sesuai dengan hal yang sifatnya tabii, alami bagi seorang manusia. Oleh karenanya, ketika seseorang diciptakan cenderung kepada harta, dan Allah telah mengatakan wa innahu lihubbil khairi lasyadid, ketika manusia sudah diciptakan cenderung akan harta, maka agama tidak melarang kita untuk memiliki harta. Namun agama mengajarkan kita bagaimana memanfaatkan harta, bagaimana batasan-batasannya, bagaimana kita menginfakkannya, dan bagaimana kita menunaikan hak-haknya. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dengan dua jenis kelamin, laki dan wanita,
maka Allah Subhanahu wa taala menempatkan sesuatu pada fitrah dan kedudukannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Wahai sekalian manusia, Allah ciptakan kalian dari laki dan wanita. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang lain ketika menyebutkan berbagai macam kesenangan duniawi ini, Allah mengatakan zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan berbagai macam perhiasan dunia dan godaan-godaan yang memang sesuai dengan fitrah kita. Di antaranya adalah manusia diciptakan untuk cenderung dan suka dengan lawan jenis. Ini adalah sesuatu yang alami, yang natural dan tidak terlarang. Namun lagi-lagi agama ini mengarahkan kita pada fitrah yang suci. Oleh karenanya kita diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan yang merupakan hubungan antara laki dan wanita yang paling suci, dan dia yang mengesahkan segala macam hubungan kita dengan lawan jenis. Namun jemaah sekalian, jika saja ada orang yang menyelisih fitrah ini, baik dengan melakukan hubungan-hubungan dengan luar, dengan yang berlawanan jenis, laki dan wanita berinteraksi dengan cara-cara yang tidak dibenarkan, maka dia merupakan perbuatan dosa di sisi Allah. Bahkan jika sampai puncaknya pada perbuatan zina, maka dia adalah di antara dosa-dosa yang paling besar. Perzinahan antara laki dan wanita adalah salah satu di antara dosa yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada asalnya dia adalah sesuatu yang tampaknya alami, natural, kecenderungan kepada lawan jenis, namun ketika berlebihan dia menjadi dosa besar. Maka jemaah sekalian, bagaimana lagi yang dinamakan dengan syuzuz jinsiyah, kecenderungan kepada sesama jenis, penyimpangan seksual, ketika seorang tidak mencintai lawan jenisnya dan tidak menyalurkan fitrah tersebut, fitrah kecintaan kepada lawan jenis pada jalur pernikahan, lalu dia menyalurkan untuk cinta dengan sesama jenis, lalu melakukan perbuatan-perbuatan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disyiarkan orang hari ini yang dikenal dengan LGBT, lesbian, suka antara wanita sesama wanita, dan gay, laki dengan laki-laki, biseksual, mungkin suka dengan lawan jenis dan juga dengan sesama jenis, atau transgender, di mana mereka berusaha untuk melawan kodratnya, maka ini di antara syiar-syiar yang merupakan syiar-syiar jahiliyah terdahulu yang telah dicontohkan pertama kali pada kaum Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam seorang nabi yang mulia, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kaum yang melakukan satu kemaksiatan yang baru pertama kali dicontohkan pada zaman itu dan belum ada sebelumnya. Bahkan Allah menguji beliau dengan menjadikan penentang dakwah beliau adalah dari kalangan keluarga terdekat dari istri beliau. Oleh karenanya Allah membuat permisalan wanita-wanita yang masuk neraka adalah permisalan dari istri Nabi Lut alaihissalam, karena dia merupakan pendukung-pendukung orang-orang yang mengkampanyekan dan mendakwahkan kampanye terhadap LGBT tersebut. Atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum la ta'tuna rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Kata Nabi Lut alaihissalam sebagai bentuk keheranan kepada kaumnya, apakah kalian mau melakukan al-fahishah? Ini penegasan bahawa perbuatan mereka cinta sesama jenis itu adalah perbuatan keji. Atatuna al-fahishah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, yang belum ada pernah yang melakukan semacam ini. Innakum la ta'tuna rijala syahwatan min dunin nisa, kalian mendatangi sesama jenis bukan kepada lawan jenis. Bal antum qaumun musrifun, kalian telah melakukan perbuatan yang melampaui batas, kata Nabi Lut. Di ayat yang lain Nabi Lut mengatakan
atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin wa atatuna al-fahishata wa antum tubsirun. Apakah kalian mau melakukan perbuatan keji padahal kalian menyaksikan perbuatan tersebut, sadar dengan perbuatan kalian? A innakum latatuna rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun. Mereka dikatakan kaum-kaum yang jahil, mereka dikatakan orang-orang jahiliyah yang mungkin pada saat itu mereka menganggap telah datang dengan satu pola hidup yang belum pernah dikenal sebelumnya. Dan terkadang ketika ada orang yang memunculkan sesuatu yang baru di tengah masyarakat, padahal dia sesuatu yang mungkar, disangka dia membawa peradaban yang baru, disangka dia adalah sesuatu yang modern, sesuatu yang pantas untuk diikuti. Padahal Nabi Nuh menegaskan, bal antum qaumun tajhalun, kalian adalah orang-orang jahil. Inilah warisan-warisan jahiliyah yang pernah ada dan sungguh sangat disayangkan diwarisi oleh umat hingga hari ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan umat Nabi Lut sebagai pelajaran bagi kita semuanya. Hadirin sekalian, dosa ini dosa yang telah diingatkan oleh para ulama kita sejak dahulu. Oleh karenanya mereka telah sepakat bahwa ini termasuk di antara dosa-dosa yang terbesar. Al-Imam Az-Zahabi, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dan sekian banyak ulama yang menulis kitab tentang dosa-dosa besar sepakat menyebutkan perbuatan liwat, LGBT hari ini istilahnya, adalah termasuk di antara dosa-dosa yang terbesar. Bahkan Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair menjadikan dia sebagai dosa peringkat yang ke-11 di antara 70-an dosa-dosa besar yang beliau sebutkan. Hadirin sekalian, apa yang terjadi hari ini pada hakikatnya adalah bagian hal yang telah pernah diantisipasi dan diwanti-wanti sebelumnya oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang dihasankan oleh sebagian ulama kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumi Lut. Di antara hal yang paling aku khawatirkan nanti akan terjadi pada umatku, di antara sekian banyak yang aku khawatirkan akan terjadi pada umatku, adalah pekerjaan, perbuatan, amalan dari kaum Nabi Lut, yaitu perbuatan liwat atau LGBT. Kekhawatiran ini hampir sama ketika beliau menyebutkan kekhawatirannya terhadap kesyirikan. Kekhawatiran beliau terhadap kesyirikan yang kecil itu juga beliau sebutkan kekhawatiran beliau kepada perbuatan yang seperti ini. Karenanya dalam syariat Islam, Nabi SAW telah menegaskan bagaimana hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang melakukan hal yang seperti ini. Dalam riwayat As-Sunan disebutkan, Nabi mengatakan, siapa yang kalian dapati, dalam syariat hudud dikatakan siapa yang kalian dapati melakukan yang seperti ini, maka pemerintah yang berwenang seharusnya memberlakukan hukuman mati bagi pelaku yang semacam itu. Bahkan dikatakan al-fa'il wal maf'ul bihi, dan sebagian ulama memahami tanpa membedakan apakah dia seorang muhsan yang sudah pernah nikah sebelumnya ataupun yang belum muhsan, yang belum pernah nikah sebelumnya. Tidak ada perbedaan, semuanya dihukum dengan hukuman mati. Berbeda dengan zina dengan lawan jenis, yang ada perbedaan antara orang yang sebelumnya telah nikah dan yang belum pernah nikah. Bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu memahami dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang bahaya perbuatan ini dan bagaimana azab yang Allah berikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang kaum Nabi Lut, falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Kami jungkir balikkan negara atau daerah tempat tinggal kaum Nabi Lut, yang di atas menjadi di bawah dan sebaliknya, lalu dihujani dengan hujan batu yang berapi. Musawwamatan 'inda rabbik. Allah mengatakan ini adalah tanda-tanda peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hiya minadh dhalimina biba'id. Itu siksa-siksa yang semacam ini dekat bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Maka jika saja hal ini
dibiarkan, maka bisa perbuatan ini atau bisa hukuman ini akan datang pada umat kita. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu memahami cara siksa Allah kepada mereka, bahwa pelaku yang semacam ini pun dibawa ke tempat yang paling tinggi di kota atau daerah tersebut, lalu dibuang dari tempat yang tertinggi dan dihujani dengan batu, dilempar dengan batu hingga meninggal dunia sebagai perbuatan atau sebagai balasan kejian perbuatan mereka. Dan jamaah sekalian, jika kampanye yang semacam ini, dakwah yang sangat keji ini dibiarkan, maka dia akan meluas, dan boleh jadi orang-orang yang melakukan kebaikan, menasihati, justru akan diisolir atau justru akan dikucilkan, sebagaimana kaum Nabi Lut ketika sudah dinasihati, didakwahi, bahkan ditawarkan dengan cara yang terbaik menikah dengan lawan jenis. Apa jawaban mereka? Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasu yatatahharun. Bahkan mereka dengan lancangnya mengatakan, keluarkan saja Nabi Lut dan kaumnya yang suka menasihati kita, yang suka untuk mendakwahkan kepada kita untuk meninggalkan perbuatan kita. Ini kebebasan, inilah kesukaan kita. Ada yang melarang kita, usir mereka. Jika kita tidak kuat, jika kita tidak menasihati, jika kita tidak melarang perbuatan yang seperti ini, boleh jadi justru penyeru kebaikan yang akan dikeluarkan dari kampungnya sendiri, dari kotanya sendiri, bahkan dianggap sebagai orang innahum unasu yatatahharun, sok suci kata mereka. Padahal apa yang kita dakwahkan hanyalah dakwah untuk mengajak manusia kembali kepada fitrahnya yang suci itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qultu ma sami'tum wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin sekalian, sebagai khutbah penutup dalam kesempatan khutbah Jumat kali ini, bahwa Islam tentu saja senantiasa datang dengan solusi. Oleh karena itu, jika ada yang mengatakan apa sebabnya terjadi hal yang seperti ini, yang melanggar fitrah, menyelisihi fitrah, lalu bagaimana solusinya? Maka kita katakan Islam akan mengenalkan kepada kita tentang ada penyakit, dan di waktu yang sama memperkenalkan kepada kita ad-dawa, apa terapi, apa obat dan solusinya. Oleh karena itu, secara singkat ada 3 hal yang perlu untuk kami ingatkan, bahwa di antara sebab kejadian yang seperti ini adalah karena persoalan tarbiyah di kalangan keluarga kita masing-masing. Hal yang menyimpang fitrah ini disebabkan lemahnya tarbiyah pendidikan di keluarga kita masing-masing. Bukankah Nabi kita mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidani wa yunassirani au yumajjisani, bahwa setiap kita diciptakan sesuai dengan fitrah, namun kadang pendidikan yang tidak tepat dari orang tua, maka dia menjadikan anaknya menyimpang. Maka mari kita ajarkan kepada anak kita, yang laki kita ajarkan bagaimana menjaganya, menjaga dirinya sebagai seorang laki-laki yang benar, memperkenalkan kepada dia bagaimana seharusnya bersikap dengan laki-laki yang benar sesuai dengan syariat Islam. Sebagaimana wanita, anak kita yang wanita, kita ajar sejak kecil bagaimana dia memelihara kesuciannya. Yang kedua, jamaah sekalian, yang perlu untuk kami ingatkan, di antara solusinya adalah mari kita jaga lingkungan kita. Mari jaga jangan sampai lingkungan kita muncul fenomena yang buruk ini, dan mari kita jaga anak-anak kita, saudara-saudara kita, tetangga kita dari penyakit-penyakit sosial seperti ini. Banyak yang mengeluh bahwa dia asalnya tidak suka, namun karena pernah menjadi korban, maka akhirnya dia menyukai yang seperti itu disebabkan perkawanan dan pertemanan yang buruk.
Karena itu tanggung jawab besar kita, setiap kita, utamanya para orang tua, untuk selalu memastikan anaknya tidak bergaul kecuali kepada orang-orang yang memang baik. Karena al-mar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang sangat tergantung dengan siapa teman dekatnya. Dan yang terakhir, jamaah sekalian, bahwa penyakit ini pasti ada terapinya. Tidak sebagaimana yang dikatakan tidak mungkin bisa diobati lagi. Dan di antara obat yang paling ampuh, senjata yang paling mujarab bagi seorang muslim adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa, bertakwa kepada Allah dan yakin kita mampu jika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah minta izin untuk berzina. Lalu Rasulullah mengatakan, apakah kamu tega jika orang menzinai orang tuamu, ibumu, saudarimu, anakmu yang perempuan? Dia mengatakan, tidak ya Rasulullah. Maka demikian juga semua orang, tidak ada yang tega diperlakukan seperti itu terhadap keluarganya. Tapi orang ini mengatakan, anak muda ini mengatakan, ya Rasulullah, tapi kecenderungan ini begitu kuat. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendoakan, memegang dada anak muda ini dan mendoakannya, Allahumma gfir dzambahu, ya Allah ampunilah dosanya, wa tahhir qalbahu, dan sucikan hatinya, wa hassin farjahu, dan jagalah kemaluannya. Anak muda ini mengatakan, sejak doa itu yang dipanjatkan oleh Nabi, tidak pernah lagi hati saya ini cenderung kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doa adalah senjata yang terbaik bagi mereka-mereka yang mengeluhkan penyakit-penyakit yang semacam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, keluarga kita, dan umat kita secara umum dari penyakit-penyakit sosial ini. Dan jangan pernah kita berhenti, jangan kita pernah lelah untuk senantiasa mengadakan perbaikan di tengah umat, termasuk diantaranya adalah persoalan yang seperti ini. Hadirin sekalian, hari Jumat adalah hari yang paling tepat untuk kita banyak dekat kepada Allah, hari yang paling tepat untuk kita banyak berdoa kepada Allah. Di hari yang mulia ini ada satu waktu kapan kita berdoa. Pada waktu tersebut doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hari inilah hari yang paling tepat untuk memperbanyak salam dan salawat kepada Nabi yang tercinta, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya sami qarib mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Allahumma aizzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikina wal munafiqina ya rabbal alamin. Allahumma abrim li hadhil ummah amra rushdin yu'azzu fihi ahlu ta'atik wa yuhda fihi ahlu ma'siyatik. Allahumma ighfir dzunubana wa tahhir qulubana wa hassin furujana ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqna husnal khitam ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.